Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soli dan soliha? Semoga kalian semuanya sehat selalu ya. Nah, sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa sebelum belajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai membaca doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperlancar belajar kalian ya, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian pemahaman yang baik. Amin. Nah, Ibu berharap juga kalian sebelum menyimak video ini, kalian harus sudah sholat duha, sudah mandi, sudah sarapan, dan tentunya sudah memakai seragam serta menyiapkan alat tulis ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang materi menentukan nilai pecahan, membandingkan pecahan, serta pecahan senilai ya. Masih dalam bab 1 yaitu tentang pecahan. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi sama seperti kemarin yaitu tentang pecahan senilai dan mengubah bentuk pecahan. Baiklah, simak baik-baik ya. Jangan di-skip videonya. Oke, kita bahas materi pecahan ya, yaitu pecahan senilai. Pada pertemuan yang lalu, Ibu sudah menjelaskan tentang bagaimana menentukan nilai pecahan dan membandingkan pecahan. Sekarang kita belajar pecahan senilai ya nak ya. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai dapat ditentukan melalui cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebutnya selain 0, namun dengan bilangan yang sama. Dari gambar tersebut dilihat ada 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, dan 5/10. Kelima gambar tersebut nilainya sama ya nak ya. Jadi artinya 1/2 sama dengan 2/4, sama dengan 3/6, sama dengan 4/8, sama dengan 5/10. Artinya 1/2 itu berasal dari 1 dikali 1. Yang ini ya nak ya. 1/2 itu berasal dari 1 dikali 1, 2 dikali 1 ya. Kenapa bisa menjadi 1/2? Karena dikali 1 semua. Kemudian 2/4 berasal dari 1 dikali 2, 2 dikali 2. Makanya hasilnya 2/4. 3/6 berasal dari 1 dikali 3 dan 2 kali 3. Makanya jawabannya 3/6. Kemudian bagaimana dengan cara membagi? Kalau membagi itu dibagi dengan bilangan yang sama juga. Misalkan di sini ada 3/6 dibagi dengan 3 semua. Jawabannya 1/2 dan seterusnya. Maka dari itu 1/2 nilainya sama dengan 2/4, 3/6, 4/8, dan 5/10. Baiklah, kita kembali ke mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Apa itu pecahan campuran? Kalau kemarin kita belajar pecahan biasa ya, ada pembilang dan ada penyebut.
Kalau pecahan campuran itu merupakan gabungan dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Bilangan bulatnya itu 1. Di sini contohnya 1/2. Nah, berarti bilangan bulatnya 1. Bilangan pecahan biasanya 1/2. Maka dari itu dikatakan pecahan campuran. Bagaimana cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Ya, caranya dikalikan. Kalau ke bawah dikali, kalau ke atas ditambah. 1 dikali 3 itu dikerjakan dulu, hasilnya berapa? 3. Kemudian ditambah 2. Kalau ke atas itu ditambah. Baiklah, berarti 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5/3. Nah, sekarang mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Contohnya 16/5 diubah ke pecahan campuran. Caranya bagaimana? Ada syaratnya ya nak ya. Sebelum kita ubah, syaratnya pembilang harus lebih besar daripada penyebut. Pembilang itu 16, penyebutnya 5. Nah, berarti 16 lebih besar daripada 5. Maka dari itu dapat kita ubah ke pecahan biasa. Caranya bagaimana? Iya, pembagian seperti biasa. 16 dibagi 5. 5 dikali berapa? Hasilnya mendekati 16. Ya, dikali 3. Maka dari itu 5 dikali 3, 15. Ini ditaruh di bawahnya 16. Kemudian dikurang. 16 dikurang 15 hasilnya 1. Nah, 1 itu merupakan sisa. Maka dari itu kita bisa menuliskan hasilnya kan tadi 3. 3 ditulis yang besar. Nih. Kemudian sisanya 1, Bu. Nah, 1 itu ditaruh di atas. Sisa itu ditaruh di atas. Per 5. Penyebutnya tetap 5. Kemudian lanjut ke pecahan biasa diubah ke desimal. 2/5 itu sama artinya dengan 2 dibagi 5 ya nak ya. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Ya, berarti dibagi melalui pembagian. 2 dibagi 5. Ingat, pembilang itu 2. Pembilangnya ada di dalam pembagian ini nih, garis ini. 2 dibagi 5. 2 dibagi 5 bisa nggak ya? Oh, ternyata tidak bisa. Maka dari itu disuruh menambahkan 0. Berarti kalau ditambahkan itu masih meminjam. Kalau meminjam berarti di atas itu harus dikasih 0, ya. Seperti itu penjelasan dari Bu Yun. 20 dibagi 5 jadinya 4. Artinya 2/5 sama dengan 0,4. Seperti itu ya nak ya penjelasan dari Bu Yun ya nak ya. Semoga dapat dipahami dan semoga penjelasan dari Bu Yun itu jelas. Kemudian kalian dapat memahami dengan mudah. Cukup sekian penjelasan dari Bu Yuyun. Maaf apabila ada kekurangan. Tetap semangat ya nak ya. Selama pembelajaran jarak jauh ini tetap belajar dan berlatih, dan jangan lupa selalu berdoa. Untuk latihan-latihan bisa kalian kerjakan sendiri ya nak ya. Tapi tidak perlu laporan. Nanti untuk selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan soalnya. Kemudian kalian boleh latihan soal sendiri dan difoto sama Bu Yuyun. Dikirim lewat foto dan dikirim ke Bu Yuyun. Untuk latihan-latihannya untuk saat ini tidak perlu difoto dan dilaporkan. Hanya kalian perlu latihan di rumah. Oke, terima kasih. Sudah memperhatikan pelajaran dengan baik. Nah, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin, dan membaca doa sudah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.